Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat Historia, balik lagi di Historia Channel, channel pembelajaran yang paling student friendly di dunia. Dan spesial pada konten kali ini, Bapak akan menyajikan materi mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Dan yang perlu kalian ketahui, sebelum menjadi sebuah negara kepulauan yang besar, sekarang Indonesia didahului oleh bentuk atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan-kerajaan. Nah, sebenarnya sih ada banyak sekali kerajaan-kerajaan lokal yang pernah berdiri di negeri kita tercinta ini. Tapi ada 8 kerajaan yang akan Bapak bahas pada konten kali ini yang perlu kalian ketahui. Apa saja? Penasaran? Mari langsung saja kita ke materinya. Baik Sobat Historia, pertama-tama coba kalian lihat peta Indonesia berikut ini. Indonesia memang terletak pada posisi yang sangat strategis untuk pelayaran dan perdagangan internasional dari abad ketiga hingga abad ke-17. Baik perdagangan dari India ke Indonesia maupun dari Kanton Cina ke Indonesia, yang menyebabkan adanya pertukaran budaya dan agama Hindu-Buddha yang pada akhirnya nanti memunculkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini secara geografis terletak di Muara Kaman, tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu yang pertama kali berdiri di Indonesia setelah berkembangnya pengaruh dari India. Hal ini berdasarkan prasasti Upa yang ditemukan di daerah Kutai sejak tahun 400 Masehi di Kalimantan Timur. Ada kerajaan, ada rajanya dong. Nah, kita bisa lihat silsilah keturunan kerajaan Kutai dari prasasti Upa yang dibaca. Raja pertama adalah Kudungga. Bisa kalian lihat namanya masih orisinil Indonesia, belum terpengaruh budaya Hindu maupun Buddha. Lalu Kudungga mempunyai anak atau bisa diprediksi sebagai menantunya, yakni Aswawarman. Dan raja yang paling terkenal dan dikatakan mencapai puncak kejayaan dari kerajaan Kutai adalah anak dari Aswawarman, yakni Raja Mulawarman. Sumber sejarah yang bisa kita rujuk untuk membuktikan keberadaan kerajaan Kutai ini adalah prasasti Yupa yang berjumlah 7 buah, namun baru 3 buah yang bisa diterjemahkan. Wujud dari prasastinya berupa 7 buah tugu kerikil besar yang disebut dengan Yupa itu tadi. Ketujuh Yupa ini merupakan sumber sejarah kerajaan Kutai yang bisa kita lihat merupakan kelanjutan dari kebudayaan Praksara masa Megalitikum, yakni menhir atau tugu batu. Tugu ini berupa kerikil untuk menabatkan lembu kurban. Aksara yang dipahatkan pada Yupa ini berhurufkan Palawa dan berbahasa Sanskerta, guys. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh penguasa Kutai berjuluk Mulawarman. Doi merupakan raja asli Indonesia. Tugu ini digunakan untuk upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat hingga kelima. Dari salah satu prasasti Yupa yang dibaca dapat diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai pada masa itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam Yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Wah wah wah, 1000 ekor lembu itu bisa ngasih makan berapa kecamatan ya? Hehe. And for your info guys, Indonesia dikatakan memasuki masa sejarah adalah pada abad ke-5. Ini merujuk pada prasasti Yupa yang merupakan prasasti tertua bahwa Indonesia mengenal huruf Palawa dan bahasa Sanskerta pada abad keempat hingga kelima. Kita lanjut ke kondisi sosial budayanya. Bila dilihat dari letak kerajaan yang berada di dekat sungai, maka dapat diperkirakan masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan juga beternak. Masyarakat sudah mengenal hidup gotong royong dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya upacara keagamaan di tempat suci, wapra keswara, dan pembuatan tugu peringatan berupa Yupa. Kemudian untuk kehidupan ekonomi dan sosialnya tidak banyak yang kita bisa ketahui mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Kutai. Namun dari banyaknya persembahan yang diberikan raja yang sanggup
menyedekahkan 2000 ekor sapi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerajaan Kutai cukup atau bahkan sangat baik. Hal ini ditunjang dari letaknya yang di tepi sungai dan kemampuan perdagangan serta pelayaran dari Kutai itu sendiri. Kondisi sosial masyarakat Kutai pada era kelima sudah teratur dan telah berbentuk sebuah kerajaan besar. Ini mengubah kebiasaan berorganisasi masyarakat pada ketika itu yang semula bersifat kesukuan menjadi kerajaan. Artinya kehidupan sosial masyarakat Kutai sudah berkembang dan dinamis. Dalam aspek agama, tentu saja kerajaan Kutai menganut agama Hindu. Agama Hindu yang datang di Kutai berasal dari India Selatan. Buktinya adalah yang pertama, prasasti memakai huruf Pallawa, yaitu huruf yang dipakai di India Selatan. Dan penggunaan nama berairan Warman adalah kebiasaan di India Selatan. Namun demikian, masih banyak juga masyarakat yang memeluk kepercayaan lamanya, yakni animisme dan dinamisme. Hal tersebut menunjukkan adanya toleransi beragama yang cukup baik di Kerajaan Kutai. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia juga harus mengedepankan toleransi umat beragama ya. Tetap masing-masing dalam akidah dan keyakinan beragama, namun bersama-sama dalam kemanusiaan. Oke guys. Ada kebangkitan, ada juga keruntuhan. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Satya tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Perlu diingat bahwa Kutai ini atau Kutai Martadipura berbeda dengan Kutai Kartanegara yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah di tahun 1365 yang disebutkan dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut Kesultanan Pasai Kartanegara. Kalau tadi kita di Kalimantan Timur, sekarang kita terbang ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Untuk wilayah Tarumanegara itu kekuasaannya hampir meliputi seluruh Jawa Barat, tepatnya di sekitar Banten. Untuk sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanegara kita bisa mengetahuinya dari berita asing dan prasasti. Salah satu kabar berita asing ini adalah dari Claudius Ptolemaeus yang merupakan penjelajah dari Yunani. Dalam bukunya Geografik, Mahir Ilmu Bumi Yunani Kuno, ia menyebutkan bahwa di timur jauh ada sebuah kota berjulukan Argire yang terletak di ujung Pulau Labadium, Jawa Dwipa atau Pulau Jelai atau Pulau Jawa. Kata Argire berarti perak. Yang diduga yang dimaksud ialah Merak yang terletak di selatan barat Pulau Jawa. Kabar lainnya tiba dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang menyampaikan bahwa agama yang dianut rakyat Taruma ialah Hindu. Berita dari Cina yang dibawa Fahien dalam perjalanannya kembali ke Cina dari India menyebutkan bahwa rakyat di Yepoti atau Jawa atau Taruma sebagian besar beragama Hindu, sebagian kecil beragama Buddha dan Kiters atau penyembah berhala. Adapun isu dari Soi yakni Cina menyebutkan bahwa pada tahun 528 hingga 535 Masehi tiba utusan dari Tolomo atau Taruma ke Cina. Adapun prasasti dari Kerajaan Tarumanegara ada Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghyang, Muara Cianten, Prasasti Jambu, kemudian Prasasti Ciareten, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Pasir Awi. Untuk raja yang terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman.
Dalam salah satu prasasti yakni Prasasti Tugu dijelaskan bahwa Raja Purnawarman inilah yang membangun dan menggali Candi Candrabaga atau Candi Bekasi yang digunakan masyarakat untuk bertani dan berdagang. Kali ini digali sepanjang 6.122 tombak, dan untuk itu ia mengadakan selamatan yang dilaksanakan oleh para Brahmana. Untuk selamatan itu Raja Purnawarman mendarmakan 1.000 ekor sapi. Nah, dari keterangan Prasasti Tugu tersebut kita bisa menduga bahwa masyarakat Tarumanegara hidup dari bercocok tanam. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti yang menyebutkan tentang usaha Purnawarman dalam penggalian sungai Gomati untuk keperluan irigasi. Untuk agama, berdasarkan berita dari Fahien yang pernah singgah di Yepoti pada abad ke-5, diketahui bahwa terdapat banyak sekali penganut agama Hindu, sedangkan orang Buddha sedikit. Agama Hindu yang berkembang di Tarumanegara adalah Hindu Brahmana. Pendapat ini didasarkan adanya pemberian 1.000 ekor lembu dari Purnawarman kepada kaum Brahmana. Mengenai keruntuhan, tidak diketahui secara persis sebab-sebab keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Namun bila kita mau menilik isi prasasti Kota Kapur, Sriwijaya yang terdapat di Bangka, menyebutkan bahwa Sriwijaya terpaksa berperang dengan bumi Jawa atau Tarumanegara karena tidak taat kepada Sriwijaya. Jadi kemungkinan kerajaan Tarumanegara itu runtuh karena ada penyerbuan dan penundukan dari kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Kita lanjut yang ketiga. Masih kuat gak nih? Lanjut ya. Lanjut. Kerajaan Sriwijaya. Dari Jawa Barat kita terbang ke Sumatera Selatan. Pada mulanya letak Sriwijaya tidak di Palembang, melainkan di Muara Takus atau Minangatamuan, yaitu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat Ising yang menyatakan bahwa daerah Sriwijaya dilalui garis khatulistiwa, dengan yang dimaksud adalah pertemuan antara Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri atau Muara Takus. Baru setelah berhasil meluaskan wilayah ibu kotanya, pindah ke Palembang. Perlu kalian ketahui, kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri di Sumatera pada era ke-7 Masehi. Pendirinya adalah Da Punta Hyang. Kerajaan ini pernah menjadi kerajaan terbesar di Nusantara, bahkan menerima sebutan Kerajaan Nasional I lantaran banyak dampak kekuasaannya yang meliputi hampir seluruh Nusantara, bahkan negara-negara di sekitarnya di Asia Pasifik. Letaknya pun sangat strategis. Wilayahnya meliputi tepian Sungai Musi di Sumatera Selatan hingga Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan India dan Cina ketika itu. Kemudian kekuasaannya juga meliputi Selat Sunda, Selat Bangka, Jambi hingga Semenanjung Malaka. Untuk sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya itu ada dua guys. Yang pertama ada berita asing, yakni berita Cina, Arab, dan India. Kemudian ada prasasti. Untuk berita Cina itu dikabarkan dari pendeta Ising dari Cina yang singgah ke Silivosih atau Sriwijaya selama 6 bulan. Ia melihat banyak sekali orang-orang yang sudah memeluk agama Buddha di sana. Untuk berita Arab, orang Arab menyebut kerajaan Sriwijaya dengan Zabak. Mereka mengatakan bahkan Raja Zabak ini banyak menghasilkan emas. Sedangkan berita dari India itu berasal dari prasasti Leiden besar yang ditemukan oleh raja-raja dari dinasti Chola. Mereka menyebutkan bahwa adanya pemberian tanah Anai Mangalam kepada biara dari Nagipatma. Biara tersebut dibentuk oleh Marawijaya Tunggawarman yang merupakan keturunan keluarga Sailendra yang berkuasa di Sriwijaya dan Kataka. Untuk prasasti ada prasasti Talangtu yang berangka tahun 606 Saka atau 684 Masehi ditemukan di sebelah barat Palembang. Kemudian ada prasasti Kota Kapur yang berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi ditemukan di Bangka.
Kemudian ada Prasasti Karangbrahi yang berangkat tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Isi prasasti ini menjelaskan bahwa secara politik Sriwijaya bukanlah negara kecil, melainkan mempunyai wilayah yang amat luas. Oh ya guys, hampir lupa, dari Prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 608 Saka tadilah yang menjadi bukti keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Isi dari Prasasti Kota Kapur berbunyi menghukum bumi Jawa yang tidak tunduk kepada Sriwijaya. Sehingga kita bisa menganalisis ini merupakan peringatan kepada Tarumanegara yang tidak tunduk kepada kekuasaan dari Sriwijaya, sehingga Sriwijaya mengadakan invasi dan menyerang Tarumanegara. Selanjutnya ada Prasasti Telaga Batu yang tidak berangkat tahun. Prasasti ini menyebutkan bahwa negara Sriwijaya berbentuk kesatuan dan menegaskan kedudukan putra-putra raja, yakni Yuwa Raja atau putra mahkota, kemudian Prati Yuwa Raja atau putra mahkota kedua, dan Raja Kumara yang tidak berhak menjadi raja. Selanjutnya ada Prasasti Kedukaan Bukit yang berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi, ditemukan di tepi sungai Tatang, Akrab, Palembang. Ada lagi sebenarnya dua prasasti, yakni Prasasti Ligor yang berangkat tahun 697 Saka atau 775 Masehi, ditemukan di Tanah Genting Kra. Prasasti ini memuat kisah penaklukan Pulau Bangka dan Tanah Genting Kra atau Melayu oleh Sriwijaya. Dan terakhir ada Prasasti Palas Pasemah yang tidak berangkat tahun, ditemukan di Lampung, berisi penaklukan Sriwijaya terhadap Kerajaan Tulang Bawang pada era ke-7. Untuk kehidupan politik, berikut silsilah dari Raja Sriwijaya. Yang didirikan oleh Dapunta Hyang yang bergelar Dapunta Hyang Sriwijaya Negara. Ia dilanjutkan oleh Balaputra Dewa yang merupakan raja yang membawa Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Ia merupakan putra mahkota Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno, murid dan anak angkat dari Dharma Setu. Untuk selanjutnya ia diteruskan oleh para penerusnya hingga berakhir pada kekuasaan Raja Parameswara. Terkait kondisi sosial dan budaya dari Sriwijaya, mereka hidup dengan berdagang. Kondisi yang baik dan menguntungkan menyebabkan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan, bahkan perdagangan nasional hingga perdagangan di Asia Tenggara. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari A. Bea cukai barang, kemudian B. Bea cukai keluar masuk kapal, C. Hasil keuntungan perdagangan Sriwijaya, dan D. Upeti dari daerah taklukan. Kerajaan Sriwijaya sendiri runtuh karena 6 faktor. Yang pertama, Banda Sriwijaya semakin lama letaknya semakin jauh dengan pantai. Kemudian adanya ekspedisi Pamalayu dari Singosari. Kemudian yang ketiga ada serangan dari Kubilai Khan. Selanjutnya ada persaingan dengan Islam. Kemudian ada harga barang-barang di Sriwijaya dan bea cukai di Sriwijaya semakin mahal. Dan yang terakhir yakni ada akibat serangan dari Majapahit pada 1377 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut ke kerajaan keempat guys, yakni Kerajaan Singosari. Letak Kerajaan Singosari diperkirakan berada di sekitar Supit Urang, yakni lahan di sekitar pertemuan antara Sungai Brantas dan Sungai Bango. Dalam catatan Raffles yang ditulis pada tahun 1882 menyebut sebuah wilayah bernama Kutorejo atau Kota Raja, sebuah pemukiman kuno yang ditunjukkan dengan sebuah peta topografi yang diterbitkan pada tahun 1811. Supit Urang karena berbentuk seperti supit udang, ujar Raffles. Nah, Singasari ini didirikan oleh Ken Arok guys. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini, apalagi penggemar film kolosal kan? Menurut kitab Pararaton diceritakan Ken Arok adalah anak dari Ken Endok dari desa Pangkur,
sebelah timur Gunung Kawi Malang. Ken Arok digambarkan sebagai seorang pencuri dan perampok yang sakti, weleh-weleh, sehingga menjadi buronan tentara Tumapel. Akan tetapi setelah mendapatkan bantuan dari seorang Brahmana yang bernama Loh Gawe, Ken Arok dapat mengabdi kepada Aku atau Bupati di Tumapel bernama Tunggul Ametung. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok menggantikannya sebagai penguasa Tumapel. Ia juga menjadikan Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung sebagai permaisurinya. Pada waktu itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri, guys. Berikut adalah peninggalan sejarah dari Kerajaan Singosari. Yang pertama ada Candi Singosari. Candi ini berlokasi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan terletak pada lembah di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Dan berdasarkan penyebutannya dalam Kitab Negara Kertagama serta Prasasti Gajah Mada, ini merupakan tempat pendarmaan bagi Raja Singosari terakhir, yakni Kertanegara. Kuat dugaan candi ini tidak pernah selesai dibangun. Next ada Candi Jago yang merupakan tempat pendarmaan Raja Ronggowuni. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak-undak yang merupakan peninggalan masa praaksara. Candi ini cukup unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian dan menurut cerita sempat tersambar petir. Yang ketiga, Candi Sumber Awan. Candi Sumber Awan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Jaraknya sekitar 6 km dari Candi Singosari. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Pemandangan di sekitar candi sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari kerajaan Singosari. Candi ini merupakan tempat pendarmaan bagi Anusapati atau raja kedua dari Singosari yang memerintah selama 20 tahun. Kematian dari Anusapati itu dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singosari. Kematian tersebut juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring kepada Ken Arok di masa lalu. Dan yang terakhir adalah Candi Jawi. Candi ini terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen, dan Pringe Bukan. Candi Jawi banyak dikira sebagai tempat pemujaan atau tempat peribadatan Buddha, namun sebenarnya merupakan tempat pendarmaan atau penyimpanan abu dari Raja terakhir Singosari, Kartanegara. Sebagian dari abu tersebut juga disimpan pada Candi Singosari. Kedua candi ini ada hubungannya dengan Candi Jago yang merupakan tempat peribadatan Raja Kertanegara. Terkait keruntuhannya, Singosari runtuh karena serangan Jaya Katwang, yakni Raja Bawahan Kertanegara tahun 1292. Waktu itu Kertanegara dan pembesar lainnya sedang mengadakan upacara keagamaan, sementara pasukan Singosari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu, sehingga dengan mudah Singosari pun dikuasai musuh. Kertanegara wafat dan dimakamkan di Candi Jawi sebagai Siwa Buddha.